Selamat malam. Prof, ini terkait Rismon Zanipar melakukan urgent dengan awalnya mendatangi kediaman Pak Jokowi di Solo, terus ketemu juga dengan Mas Wapres. Melihatnya seperti apa, Prof? Sepak terjang dari Rismon ini untuk melakukan upaya urgent dengan status tersangka. Ya, kalau menurut saya sih kasusnya Rismon tidak bisa di-RJ kan gitu loh. RJ itu kan hanya tindak pidana ringan. Tapi kalau tindak pidana yang berat tidak mungkin di-RJ kan. Yang kedua juga kan Rismon dulu pejuang tuh yang mengatakan bahwa kalau nggak salah ya 1000% ijazah Jokowi itu palsu ya. Tiba-tiba berbalik ya, malah mendekati Jokowi. Ini menurut saya sesuatu yang kurang tepat lah ya, walaupun beliau mengatakan ada penelitian lebih jauh ya. Namun kan beliau sampai bikin 2 buku tuh ya, hasil penelitian yang bersangkutan. Dan saya yakin tuh dengan buku-buku tersebut, hasil penelitian Rismon dan kawan-kawan itu. Tapi kalau dia mau bantah ya emang haknya dia ya. Kalau dia mau bantah lagi hasil penelitian yang bersangkutan, berarti hasil penelitian yang dulu dianggap tidak sempurna atau seperti apa. Dengan disebutnya pengkhianat, pengkhianat oleh Rosyul CS, itu bentuk dari kekecewaan dari Rosyul Barat. Ya menurut saya kalau beliau disebut pengkhianat oleh Roy Suryo ya wajar-wajar aja. Yang namanya teman seperjuangan yang tadi satu kata ya kan, RRT itu kan, tetapi tahu-tahu balik badan seperti itu, ya wajar aja kalau beliau itu sebut sebagai pengkhianatan. Kan tadinya sama-sama susah, sama-sama senang begitu kan, Berjuang ya? Hah? Berjuang bersama-sama, terus tiba-tiba beliau tuh membelot sendiri, sehingga wajar-wajar aja kalau kawan-kawannya menyebut yang bersangkutan itu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan kan begitu. Prof tadi menyebut kalau ini istilahnya bentuk ancamannya tidak ringan. Nah, seperti apa sih Prof menilainya, Prof? Nah, kalau tindak pidana ringan itu ya seperti kasus-kasus yang nilainya itu hanya 2,5 juta seperti itu, atau kasus tindak pidana seperti kayak penamparan yang tidak berbekas, tidak menimbulkan cacat, pencurian yang tadi nilainya tidak lebih dari 2,5 juta. Bukan kasus seperti yang Rismon lakukan, penuduhan ijazah palsu atau pemalsuan ijazah, itu kan bukan tindak pidana ringan. Itu tidak mungkin sebetulnya di-RJ kan ya kalau secara prosedur. Tapi entah bagaimana lah, kalau aparat penegak hukum mau melakukan itu ya silakan aja. Tapi menurut saya tidak mungkin kasus Rismon itu di-RJ kan, tidak mungkin. Tapi kan Pak Jokowi memberikan sinyal diterimanya permohonan maaf itu sendiri. Artinya pelapor sudah memaafkan. Ya, kalau misalnya yang bersangkutan memaafkan, kan memaafkan dalam arti apa nih? Ya, namun kan banyak orang memaafkan tapi proses hukum tetap berjalan, karena proses hukum kan bukan bukan tindak pidana ringan, walaupun ini deliknya aduan ya. Kalau bicara itu kan deliknya aduan. Terus yang bersangkutan memaafkan, tapi kan ini tindak pidana yang tidak mungkin diajukan karena bukan termasuk yang ringan. Gitu maksud saya. Kalau mau ya tetap proses sampai pengadilan dengan rekomendasi kepolisian RJ, dengan oleh kejaksaan juga RJ, terus diputus secara RJ, tapi di pengadilan bukan di kepolisian begitu. Apa? Kasus tetap berjalan, harus sampai ke pengadilan gitu. Di pengadilan baru diputus RJ. Sekarang apa produknya kalau RJ di kepolisian atau di kejaksaan? RJ itu kan harusnya di pengadilan, sehingga orang melakukan RJ mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap tuh. Kalau di kepolisian atau di kejaksaan sifatnya hanya berita acara damai. Berita acara damai kan bukan
tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap, sehingga kalau mau diperkarakan lagi kan bisa, kan hanya berita acara damai itu produknya. Tapi kalau dari pengadilan punya kekuatan hukum yang bersifat tetap, itu baru oke buat dia. Prof, ini kan kaget ya ketika Rusmon sikap seperti ini. Banyak masyarakat yang besar mungkin kaget. Prof melihat ada hal-hal ada tekanan yang memang sangat pressure seorang Rusmon itu. Kalau saya sih begini ya, kalau saya tuh dari awal kalau mau orang yang sifatnya menggebu-gebu gitu ya, secara ekstrim gitu kan berbicara kan, saya itu agak kurang percaya tuh sama orang-orang yang seperti itu. Ya bukan karena ada dia punya misalnya hambatan S2-nya atau S3-nya, ijazahnya dianggap tidak sesuai gitu kan. Tapi saya agak kurang percaya kalau punya orang tuh sifatnya dari awal menggebu-gebu gitu, ekstrim banget gitu. Nah itu saya kurang percaya tuh sama orang-orang yang seperti itu. Itu nggak tahu ya buat saya ya, tapi kalau buat yang lain saya nggak tahu. Sehingga pada saat dia balik badan buat saya udah nggak aneh tuh, udah nggak aneh. Gitu. Artinya dari awal sudah membaca itu. Udah baca itu, karena kan saya juga aktivis dulu, banyak yang menggebu-gebu tuh mahasiswa yang ini tahu-tahu ujung-ujungnya cepu ya kan, begitu banyak yang begitu. Tapi nggak tahu lah kalau Bang Rismon itu kita nggak ngerti, kan awalnya menggebu-gebu ya, tapi saya nggak curiga dia cepu, nggak curiga apa-apa. Tapi saya agak kurang pas aja gitu, kalau buat di hati saya itu kurang pas kalau di awal udah menggebu-gebu dan lebih ekstrim dari yang lain, dari kebanyakan orang nih. Udah nggak yakin, sehingga pada saat ada balik badan, oh begini ternyata. Apa yang dijawabnya? Waktu yang akan menjawab sih, saya kan bukan peramal ya kan, hanya memang dari awal selalu waspada sama orang yang selalu menggebu-gebu tuh. Nah, Prof, tapi kalau RJ itu biasanya harus satu LP nggak sih? Artinya kan satu LP juga nih sama Roy Suryo dan Diva. Kalau di RJ otomatis Roy dan Diva juga ikut RJ juga nggak biasanya? Oh iya, harusnya kan begitu ya kan, karena dalam satu laporan kan. Iya, satu laporan. Sedangkan Roy sama Tifa tidak mau kan di RJ kan. Nah itu satu, itu juga kan problem. Nggak mungkin dong split hanya Rismon aja kan, karena dalam satu laporan. Tapi malah justru waktu Egy Sujana RJ, pengacara Roy Suryo bilang harusnya ini ikut juga nih, tapi nggak diikutsertakan. Itu gimana tuh, beda tuh? Itu kan beda laporan ya, Egy sendiri. tidak ada di dalam laporan, dia berdiri sendiri kan. Diri sendiri. Tapi tidak ada dalam laporan. Oh iya. Iya, tidak ada dalam laporan. Artinya akan semakin rumit ya, Prof, bukan jadi secara hukum ya. Iya, makanya saya nggak jelas banget nih kalau bicara seperti ini kan. Kan yang dilaporkan RRT ya kan. Iya. Egy tidak termasuk kan? Ya enggak. Nggak ada kan di laporan ya kan? Tapi kan satu sama-sama mereka adalah penggugat ijazah palsu ini. Iya, sama-sama teman-teman kayak satu perjuangan. Nah, Tapi yang dilaporkan kan hanya RRT tuh. Jadi yang dipegang kan RRT. Nah sekarang kalau Rismon mau RJ, yang lain bagaimana nih RT yang lain ya kan? Kan tidak bisa tuh, masa di split, oh Rismon ini enggak, kan nggak mungkin juga. Kalau mau damai semua, kalau enggak semua. bukan pribadi ya, bukan pribadi. Bukan pribadi, damai semua. Bukan satu laporan, kecuali dibikin laporan terpisah, ya kan? Harusnya kan satu paket. Kecuali berdiri sendiri ya. Kecuali dia berdiri sendiri itu baru bisa. Kan aneh juga. Tapi sampai sekarang kan belum RJ kan? Belum RJ karena itu kali benturannya. Kalau terkait berkas Roy Suryo ya yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, seperti apa nanti prediksi persidangan, Prof? Ya kalau menurut saya yang S2 S3 dia ya. Di persidangan nanti terkait Ya yang berkas yang mana nih? Yang ini pelapor Jokowi. laporan jasa Jokowi kan Roy Suryo dan Diva kan sudah dilimpahkan nih Iya, berkasnya. P21 ya. Hampir P21 lah. Hampir P2. Ya itu baru tinggal dibuktikan itu di pengadilan kan. Hmm. Hakim nanti akan menilai itu ijazah itu. Kan ijazah itu nggak bisa keluar serta-merta tuh. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga ijazah itu bisa keluar. Nah kalau syarat-syarat yang itu tidak terpenuhi kan berarti apa sih? Ini ijazah dari mana nih? Syarat keluarnya kan ada itu kan. Harus ada yudisium, harus ada skripsi, iya nggak? Skripsinya juga harus ditandatanganin oleh ini kan ada tuh tahapan-tahapan. Atau nilainya nggak boleh ada yang kurang atau yang C kan? Nah tapi tiba-tiba kalau misalnya nilainya kan pernah dibilang beliau nggak sampai 2 waktu itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh nggak sampai 2.
terus tiba-tiba bisa ada ijazah, kan itu sesuatu yang aneh. Saya nggak tahu nih prosesnya di UGM seperti apa, tapi kalau dari yang beliau katakan bahwa IPK-nya tidak sampai 2 ya kalau nggak salah nih ya, tolong koreksi kalau salah. Terus ada penelitian, ada yudisium ya kan, di situ kan kita lihat ikut atau enggak gitu. Seperti itu ya, kan harus bikin skripsi juga, skripsinya benar atau tidak benar kan. Jangan sampai gini, kan banyak tuh di kampus-kampus ya, ada yang di kampus-kampus kuliah nggak pernah tahu wisuda ya, nah ada begitu. Kalau ijazahnya sih asli ya nggak, tapi prosedurnya tidak dilalui, itu kan ada tuh mahasiswa yang begitu kan di kampus, kan itu aneh ya, gitu loh. Prof, ini termasuk bumerang juga nggak sih buat RRT ketika Rismon ini melakukan upaya RJ? Ya kalau menurut saya gini ya, apa sih mereka tuh dasarnya RJ? Kalau mereka yakin akan kebenaran kan mereka harusnya maju terus. Mereka salah di mana? Mereka kan ahli-ahli ya, ahli-ahli penelitian semua. Kalau merasa benar ya jangan mundur, maju terus. Tapi RJ apa dasarnya? Kok jadi minta maaf, kan aneh juga kalau minta maaf. Silakan tuh Jokowi mengungkap kebenarannya ya. Terus RRT mengungkap kebenarannya, tinggal dia dua aja di pengadilan kan. Tinggal hakim yang menilai siapa yang benar, kan seperti itu. Terus ada apa nih, tahu-tahu kalau misalnya peneliti melakukan minta maaf seakan-akan tidak percaya dengan hasil penelitiannya. Ini kan ada sesuatu yang aneh ya nggak gitu. Kalau misalnya di Bergen lah, misalnya dianggap ijazahnya si Rismon palsu, ijazahnya S2-nya misalnya palsu nih misalnya ya, S3-nya palsu misalnya, ya itu udah satu resiko ya kan. Ada risiko ya, kalau harus dipenjara ya dipenjara kan, berarti kan begitu. Tapi bukan berarti yang ini tidak mau dipenjara, dia cari bargaining ini untuk RJ sebagai alat bargaining, itu kan kurang pas tuh. Ya kurang pas. Jadi seharusnya dia harus berani bertanggung jawab sebagai orang dewasa, harus berani bertanggung jawab apa yang dia telah perbuat tuh. Iya kan? Kok bisa ijazahnya keluar S2, bisa ijazahnya keluar S3, padahal misalnya dianggap kurang pas gitu kan, bisa keluar. Dia harus berani bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, jangan cengeng juga. Jadi bahan yang satu yang dia tuduhkan di Jakarta hasil penelitian dia, ya dicabut lagi tuh hasil penelitian karena dia merasa tersandra oleh kasus yang lain yang berkaitan dengan ijazah dia kan. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu ya, tapi saya nggak tahu tuh sebabnya kenapa dia berbalik kan. Nggak, maksud saya bumerang juga nggak sih buat RRT nih Rismon melakukan upaya RJ? Ya kalau menurut saya ya dari komitmennya sih nggak bumerang, tapi bagaimana proses hukumnya, karena kan itu laporannya satu paket kan. Menurut saya sih nggak bumerang karena Roy sama Tifa kan masih konsisten ya, sampai saat ini saya lihat masih konsisten tuh. Jadi nggak bumerang, tapi bagaimana masa kasusnya di split ya kan, nggak mungkin banget tuh satu laporan kasusnya di split. Kalau mau FJ